DKI Jambi. Lause harapkan anak-anak semua sudah ada di rumah dengan pakaian yang rapi, duduk yang manis, mempersiapkan Alkitabnya karena kita akan beribadah pada hari ini. Untuk mama papa yang menemani anak-anaknya, boleh juga bersama ada di sebelah anak-anaknya. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Anak-anak semua, kita dengan semangat memuji nama Tuhan dengan pujian Mars Sekolah Minggu. Kita mau datang kepada Tuhan. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, baik juga bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan, terima kasih Tuhan memberikan orang tua yang baik bagi kami, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan. Dan terima kasih untuk Tuhan yang boleh menolong kami bersama berkumpul di dalam kasih Tuhan untuk beribadah pada kesempatan hari ini. Ya Tuhan, layakkanlah kami anak-anak sekolah minggu, mama, papa, dan guru-guru. Sehingga kami boleh berkenan kepada Allah ketika kami menaikkan pujian dan hormat kami kepada Allah. Dan biarlah firman Tuhan yang juga kami akan dengar boleh membantu kami untuk semakin bertumbuh di dalam Engkau, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, semua masih penuh sukacita kan? Iya, ya kita melihat coba di rumah, kelihatan gak ada matahari ya? Ada dong, pagi-pagi yang terbit itu matahari. Ya, dari terbit matahari sampai terbenam, hanya nama Tuhan yang mau kita puji. Oke, semua anak-anak, mari kita naikkan pujian dari terbit matahari.
Tuhan yang selalu kita puji di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kita sangat bersuka cita karena Tuhan bersama kita. Mari kita naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Kita medley dengan pujian Jalan Serta Yesus. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Oke. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Katakan jalan dalam suka. Dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Oke. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Yes. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Ya anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Contoh Yosef. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita untuk tidak takut. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian firman Tuhan. Langkahku ada di hidupku dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, sebelum adik-adik kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkumpul meskipun hanya melalui YouTube Tuhan, namun kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kami. Terima kasih untuk nafas yang Tuhan masih berikan kepada kami, juga untuk sukacita pada pagi hari ini, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama melalui online. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu terhadap kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, Shalom adik-adik. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama melihat belajar dari satu tokoh yang sangat hebat. Kita akan belajar dari
salah seorang tokoh yang punya kuasa. Adik-adik tentu pasti tidak sabar kan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, Lause juga tidak sabar untuk men-sharingkannya untuk adik-adik sekalian. Dan sebelumnya, sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, Lause mau cerita sesuatu. Pada suatu hari, suatu keluarga bersama dengan Joyce dan keluarganya, papa mamanya, adik-adiknya, pada suatu hari mereka sedang pergi liburan. Mereka pergi liburan, lalu pada malam hari hendak mereka kembali pulang ke rumah, mereka mampir dulu untuk makan. Mereka setelah makan, setelah canda tawa semuanya sudah selesai, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Lalu pada perjalanan pulang, mereka untuk memasuk ke rumah mereka harus melewati satu lorong yang sangat gelap. Lalu tiba-tiba Joyce merasa takut. Si Joyce takut karena gelap sekali. Lalu karena si Joyce takut, lalu papanya tahu kalau si Joyce ternyata ketakutan melewati lorong itu, karena lorong itu sangat gelap. Lalu pertanyaannya adik-adik, kira-kira kenapa si Joyce takut? Kenapa Joyce kalau gelap takut? Kenapa si Joyce kalau melewati gelap itu dia takut? Padahal ada papa mamanya di situ. Nah, untuk adik-adik, apakah kita juga takut? Apakah adik-adik juga takut kalau gelap? Adik-adik sekalian juga takut? Atau untuk adik-adik yang udah sekolah? Untuk adik-adik yang udah sekolah, apakah adik-adik juga takut kalau misalkan tidak naik kelas? Gimana ya rasanya kalau tidak naik kelas? Apakah menyenangkan? Apakah sedih? Atau malah biasa-biasa saja? Sudah tidak apa-apa kalau tidak naik kelas. Atau takut karena kalau tidak naik kelas. Nah, untuk itu adik-adik, supaya adik-adik tidak takut, supaya kita semua tidak takut, maka hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tentu adik-adik ada yang tahu gambar ini. Nah, benar, gambar ini adalah gambar di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang di tengah-tengah danau. Ini adalah kapal, mereka sedang di dalam kapal dan mereka sedang di tengah-tengah danau. Nah, untuk itu adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya. Mohon untuk papa mamanya boleh membantu adik-adik sekalian untuk membuka Alkitabnya. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini, yaitu dari Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sekali lagi, Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ini. Untuk adik-adik sekalian, kalau udah dapat, saya akan membacakannya untuk kita semua. Markus pasal 4 ayat 35. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik sekalian, hari firman Tuhan yang telah kita baca barusan itu adalah kisah tentang Tuhan Yesus dan murid-murid. Nah, jadi Tuhan Yesus
pada suatu ketika itu Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Tuhan Yesus sedang, tuh lihat ada banyak orang yang sedang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada banyak orang. Tuhan Yesus sedang mengajar banyak hal kepada orang banyak. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus minta untuk pergi ke seberang. Pergi ke seberang, mereka pergi kemana ya kira-kira ya? Nah, di pasal 5 ternyata mereka pergi ke Gerasa. Nah, mereka untuk pergi ke Gerasa itu mereka harus melalui kapal. Mereka harus memakai kapal untuk sampai ke Gerasa. Nah, adik-adik, setelah mereka setelah Tuhan Yesus selesai mengajar dan lalu mereka mau ke Gerasa dalam perjalanan, tiba-tiba badai datang. Tiba-tiba angin kencang datang, bahkan petir juga datang menghampiri mereka. Seperti gambar ini, kira-kira keadaan mereka seperti ini. Ketika mereka sedang di tengah-tengah danau, lalu ombak yang hebat datang, ombak yang besar datang menghampiri mereka. Lalu murid-murid mulai ketakutan. Murid-murid mulai ketakutan karena mereka takut mati. Mereka semua udah takut mati semua. Sehingga mereka mencoba menyelamatkan diri, lalu tidak bisa. Karena ombak itu, bahkan air sudah mulai masuk ke dalam perahu mereka. Adik-adik, coba kalau kita bayangkan ketika kita sedang di tengah laut, terus tiba-tiba kapal yang kita pakai hampir tenggelam. Gimana rasanya? Pasti sangat takut. Nah, begitu juga murid-murid Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan karena mereka takut tenggelam. Padahal pada masa itu murid-murid juga ada seorang nelayan. Tetapi karena ombak yang besar, angin, bahkan petir juga yang ada, sehingga mereka sangat takut. Sehingga sangat wajar kalau mereka sangat ketakutan. Lalu kemudian adik-adik, karena mereka sudah tidak sanggup, mereka berserah. Lalu mereka ingat bahwa mereka itu bersama Tuhan Yesus. Bahwa ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Dan ternyata adik-adik, Tuhan Yesus sedang tertidur. Tuhan Yesus sedang tertidur. Di belakang kapal itu ada satu ranjang, ada sebuah kasur. Namanya tadi disebutkan bahwa Tuhan Yesus sedang tertidur di sebuah tilam. Tuhan Yesus sedang tertidur, lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka membangunkan Tuhan Yesus, mereka katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan, Guru, Guru, Engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Lalu dengan segera Yesus bangun. Lalu Yesus menghardik, bilang kepada danau, bahkan angin, kepada ombak itu, diam, tenang. Lalu seketika danau, ombak, petir, bahkan tidak ada lagi, badai tidak ada lagi. Tiba-tiba semuanya tenang. Sungguh hebat ya Tuhan Yesus. Danau, ombak, bahkan angin pun tunduk sama dia. Lalu kemudian murid-murid mereka ketakutan, mereka heran-heran. Kenapa ya danau, angin, bahkan alam pun tunduk sama Tuhan Yesus. Akhirnya semakin hari semakin mereka percaya. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini, kita tahu tadi bahwa murid-murid ketika mereka sedang dalam bahaya, ketika mereka sedang ketakutan, lalu mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka murid-murid itu datang kepada Tuhan Yesus, meminta tolong, meminta bantuan. Tuhan, kita akan binasa, Tuhan, kita akan mati. Mereka datang kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan kepada Tuhan. Nah adik-adik, kalau adik-adik ketakutan, misalkan di sekolah, adik-adik takut tidak bisa mengikuti pelajaran, adik-adik takut kalau tidak naik kelas, ataupun mungkin adik-adik takut kalau gelap, ketika mau pergi ke suatu tempat terus karena gelap takut, atau mungkin disuruh mama untuk ngambil sapu di belakang terus tiba-tiba takut karena gelap. Jangan takut lagi adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Dia sangat hebat, dia sangat punya kuasa. Bahkan danau tadi yang ombaknya sangat gede, ombaknya angin yang sangat gede, takluk kepada Tuhan Yesus. Maka dengan itu Tuhan, adik-adik sekalian, jangan pernah takut lagi. Seperti murid-murid, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Maka kita juga adik-adik, kalau ada sesuatu yang kita takuti, kita datang kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Ketika Joyce tadi ketakutan, karena gelap, lalu papanya datang, merangkul dia, menggendong dia. Maka kita juga sama. Ketika kita ketakutan adik-adik,
Ketika kita takut naik kelas, kita takut melewati gelap, ada Tuhan Yesus yang beserta kita. Dia adalah Bapa kita. Dia yang akan setiap menolong kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Adik-adik sekalian. Maka dengan itu, supaya adik-adik tidak takut, maka mari terus berdoa kepada Tuhan, terus berserah kepada Tuhan. Setiap hari, setiap waktu, mari kita berdoa. Kalau kita mau makan, kita mau pergi, kita mau sekolah, kita terus berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan terus tolong kita. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Dialah pelindung kita. Dia adalah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Untuk itu adik-adik, kalau saya harap jangan pernah takut lagi. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tidak takut karena kita punya Yesus. Tidak takut karena aku punya Yesus. Adik-adik bilang sekali lagi, aku tidak takut karena aku punya Yesus. Oke adik-adik, sekian renungan kita hari ini, belajar firman Tuhan kita hari ini. Mari kita tutup untuk berdoa sekali lagi. Bapa, hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan, kami belajar untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Kami tidak takut lagi, kami tidak akan takut lagi dalam hal apapun. Tetapi kami mau terus berusaha belajar, kami mau terus berusaha untuk belajar firman-Mu, untuk terus berdoa kepadamu Bapa dalam hal apapun. Agar kami boleh terus ada dalam perlindungan Tuhan. Agar kami boleh terus tidak takut lagi terhadap apapun. Karena kami percaya kami punya Yesus yang hebat. Karena kami percaya kami punya Yesus yang kuat. Kami percaya kami punya Yesus yang dahsyat. Maka tidak ada lagi kata takut bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Contoh Yosef yang mengajarkan kita untuk tidak takut karena kita punya Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Mari bersama semua anak-anak kita mau memuji Tuhan dengan pujian Aku Milikmu. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Ya, kita memanggil nama Tuhan ketika kita takut. Waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Katakan bahwa kita adalah milik Tuhan. Aku milikmu, aku milikmu Tuhan, pegang tanganku yang rindu menyertaku. Yesus, kini ku datang menyembah di kakimu. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Waktuku sering, waktuku senang, waktuku takut,
Ya, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Lalu seharap anak-anak semua tetap dalam sukacita karena kita percaya kita adalah milik Tuhan. Kita punya Tuhan yang hebat. Minggu depan kita akan kembali beribadah. Anak-anak boleh terus hidup di dalam kasih Tuhan bersama keluarga. Sampai jumpa anak-anak. Bye-bye.